Baik, kita akan mulai saja materi kita tentang manajemen koperasi ya. Saya rekam untuk kita bisa nanti publish biar yang nggak bisa hadir bisa ngikutin kembali dan bisa menyelesaikan tugas seperti biasa di e-learning kita sebagai absensi dan sekaligus untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kita ya. Sambil saya cek apakah slide-nya sudah terlihat di layar. Terlihat, Pak. Sudah Pak terlihat. Lihat, alhamdulillah. Baik ya, ini manajemen koperasi. Jadi setelah kita mempelajari sejarah koperasi di dunia maupun di Indonesia, lalu kemudian kita pelajari nilai-nilainya, lalu kita secara filosofis mencoba untuk memahami bagaimana suatu koperasi, keberadaan koperasi ini bisa memberi suatu ruang dan kesempatan bagi mereka yang ingin memiliki usaha secara mandiri dan dilakukan secara bergotong royong dengan prinsip kekeluargaan dan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan mereka yang selama ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses dan tentunya karena koperasi ini sebuah entitas bisnis sehingga anggota bisa ikut memilikinya begitu ya berbeda dengan korporasi. Korporasi ketika didirikan oleh suatu perseroan begitu maka kita hanya menjadi bagian kecil dari uh, penikmat atau pelanggan atau customer mereka, tapi tidak bisa ikut memilikinya. Kalau koperasi, setiap orang bisa ikut memilikinya karena sifat keanggotanya itu terbuka gitu ya. Jadi siapapun uh, bisa ikut memiliki koperasi ini karena tidak boleh dihalang-halangin kalau ada mereka yang ingin menjadi anggota koperasi gitu. Dan eh, koperasi sebagai redistribution asset, artinya aset yang dimiliki koperasi ini pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan karena ada hasilnya itu bisa dibagikan kepada seluruh anggota sesuai dengan kesepakatannya. Ya berbeda dengan kita misalnya berbelanja di Indomart atau Alfamart misalnya, maka hasilnya, keuntungannya hanya dinikmati oleh segelintir orang, para pemiliknya. Tapi kalau di koperasi, hasilnya kalau kemudian bertumbuh, usaha koperasi ini akan bisa dinikmati oleh banyak orang, gitu ya. Itu secara filosofis ekonominya seperti itu. Sisi yang lain, koperasi juga memberikan ruang pekerjaan ya bagi anggotanya untuk bisa ikut berpartisipasi. Kemudian koperasi juga menjadi alat demokrasi karena di situ boleh setiap orang memiliki hak suara untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan saran, untuk memberikan masukan, ikut berpartisipasi ya baik secara ekonomi maupun sosial dan kelembagaan. Jadi koperasi itu sebetulnya sangat ideal ya sebagai suatu institusi yang bisa memfasilitasi masyarakat baik dari level yang paling kaya sampai paling miskin itu tidak ada batas untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi. Jadi sangat keliru kalau kemudian misalnya ada koperasi lalu ketika ada masyarakat yang ingin menjadi anggota dihalangin atau tidak boleh misalnya. Nah, itu berarti prinsip koperasinya tidak berjalan karena prinsip koperasi itu kan minimal ada 5 ya, minimal ada 5. Masih ingat Mas Harul apalagi prinsip koperasi? Sebutkan satu saja, satu. Keanggotaan bersifat sukarela, Pak. Ya, betul. Tadi sudah kita sebut juga dan bisa diulang berarti masih remind ya, masih ingat. Tambah lagi Mbak Nisa. Mbak Nisa masih ingat prinsip koperasi yang lain selain Ya, tukar demokrasi Bapak. ya dilakukan secara demokratis atau dijalankan secara demokratis. Tadi juga sempat sudah disebut. Oke, good. Tambah lagi, siapa lagi Mbak Nabila ada?
Pembagian SHU secara adil. Pembagian SAU secara adil. Jadi kalau misalnya koperasi ini bisa menghasilkan profit, maka keuntungannya itu bisa dibagikan kepada seluruh anggota ya. Good, ada 4 ya. Coba satu lagi. Mbak siapa lagi nih yang hadir? Balia. Mbak Lia. Oke. Demokrasi, Pak, demokrasi. Oke. Udah, Mas, udah, Mas udah, Rizal. udah. Sudah. Demokrasi sudah. Demokrasi sudah. Pembagian SAU Bapak, sudah. Apa lagi? Balia, pemberian balas jasa terhadap modal. Oke. Pembalasan jasa terhadap modal. Sebetulnya ada 7 ya, itu sudah 4 ya. Ah, tadi sudah disebutkan oleh Mas Zarul ya, ada keanggotaan bersifat sukarela, kemudian dijalankan secara demokratis, pembagian SHU secara adil, kemudian memberikan balas jasa terbatas pada modal, lalu apalagi satu lagi Pendidikan koperasi. pendidikan koperasi. Oke, good. Nah, kayaknya masih ada satu lagi deh ya, pendidikan. Terus apa lagi satu lagi? Kemandirian, Pak. Kemandirian. Oke. Jadi kalau kita melihat prinsip-prinsip itu sangat ideal sekali ya. Jadi masyarakat bisa memiliki kemandirian dalam ekonomi, tidak bisa diintervensi dengan mudah oleh siapapun gitu ya. Kenapa kemandirian itu perlu? Karena kalau kita masih terikat dengan kuat oleh pihak lain, maka kita akan bisa dikendalikan untuk kepentingan-kepentingan mungkin segelintir orang gitu ya. Yang contoh sederhana misalnya kayak Indonesia ini kan dimiliki oleh segelintir orang ya, yang kemudian kita sebut dengan oligarki ya, biar kalian tahu juga gitu. Jadi siapapun pemimpin negeri ini yang ingin berkuasa dan memerintah, sepanjang rakyatnya ini masih menghambakan uang dan materi, maka yang akan terpilih pasti mereka-mereka yang menjadi kaki tangan oligarki ya, menjadi kepanjangan tangan dari oligarki. Oligarki itu siapa? Oligarki itu mereka yang menguasai sumber-sumber produksi di dalam negeri ya, sumber-sumber ekonomi dalam negeri seperti kita tahu misalnya ada sumber produksi dalam negeri itu apa? Di dalamnya ada sumber produksi. Mungkin kalian bisa tahu nih sumber produksi yang paling kuat, yang paling besar, yang paling menguasai hajat hidup orang banyak itu apa? Ada yang tahu nggak? Mas Sarul, Manisa, Manabila. Pertamina, Pertamina. Oke, energi, good ya. Pertama itu nama perusahaan ya, tapi sumber produksi atau yang menjadi sektornya adalah energi ya. Itu bisa dalam bentuk gas, bisa dalam bentuk bahan bakar fosil, BBM, bisa dalam bentuk batu bara, bisa dalam bentuk nikel. Ya, apapun sumber energi dunia itu menjadi pusat uang dan pusat kekuasaan. Siapa yang bisa menguasai energi, maka dia akan menguasai ekonomi. Ya, dan ternyata sebetulnya itu tidak dikuasai oleh negara, sebetulnya itu dikuasai oleh segelintir orang saja, gitu ya. Makanya ketika terbuka sedikit saja bahwa ternyata korupsi di energi itu ratusan triliun ya, bahkan ribuan triliun gitu ya. Setahun saja 179 triliun gitu. Kalau kali 5 saja sudah bisa kita hitung ya hampir 1.000 triliun gitu. Itu bukan uang-uang yang sedikit gitu ya. Nah, lalu kemudian tiba-tiba hilang ya. Lalu kemudian ketika hilang, adakah masyarakat yang menanyakan dan menghujat? Tidak ada gitu ya. Padahal jelas-jelas bahwa itu dimakan oleh segelintir orang gitu ya. Rakyat tidak menikmati sama sekali, dibohongin saja gitu. Suruh bayar subsidi, suruh beli, suruh bayar, tapi itu sebagian keuntungannya bukan sebagian ya, hampir sebagian besar keuntungan itu dinikmati oleh segelintir orang. Ya karena orang masih menghamba pada uang gitu ya. Ketika pilihan presiden gitu kasih uang 100.000, oh, suruh milih mau gitu ya. Kasih eh, yang satu lagi kasih 100.000, yang lain kasih 200.000, pilih yang 200.000. Nggak lihat orangnya, yang mau dipilih itu siapa gitu.
Nah, inilah orang Indonesia ya, kualitas sebagian besar masyarakat kita masih seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada kemandirian dalam ekonomi. Jadi dengan uang sedikit saja dia nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik itu tidak bisa dibedakan itu. Oke. Mudah-mudahan kalian nanti pada saatnya kalian udah memilih belum nih? Udah memilih, udah punya hak pilih belum? Sudah, Oh, sudah ya. Sudah, Pak. 17 tahun ya. sudah balik, Pak. Sudah balik ya. Alhamdulillah. Eh, Ya jadilah manusia sejati, jangan mau dibeli gitu ya. Dan pada suatu saat kalian akan memilih pemimpin-pemimpin yang lihatlah yang mana yang paling jujur, mana yang bisa dipercaya, amanah, mana yang memiliki komitmen, punya integritas gitu ya. Jadi kadang tidak mudah memang ya, tidak semuanya sempurna, tapi ada yang terbaik di antara yang baik ya. Kita perlu ada suatu idealita yang paling sederhana gitu, yang paling dekat dengan kita, baik di lingkungan RT, lingkungan RW, di kelurahan, di desa gitu ya, sampai ke level yang tertinggi, itu sangat menentukan ya, sangat menentukan. Oke, jadi kemana-mana, balik lagi ke manajemen koperasi. Prinsip-prinsip itulah yang kemudian kita akan gunakan untuk mengelola suatu organisasi. Maaf ya, kalian boleh juga minum ya sambil nyicipin cemilan juga boleh ya, santai aja. Sama minum dulu. Oke, balik lagi nih ke materinya. Jadi manajemen koperasi berarti ada dua kata ya, manajemen dan koperasi. Manajemen masih ingat ya, manajemen itu proses apa? Pengelolaan sumber daya, resources. Nah, resources yang dimiliki oleh koperasi itu apa saja? Ya di dalamnya ada orang gitu ya, itu resource ya namanya sumber daya. Resource itu ada orang, ada uang, modal ya, uang itu modal, ada material gitu ya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya, ada metode, teknologi, ada mesin, peralatan, fasilitas, infrastruktur itu semua adalah resource yang dimiliki oleh koperasi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, ketika bicara tentang proses untuk mengelola itu, proses untuk menjadikan resources itu memiliki potensi yang bisa menghasilkan, maka perlu ada perencanaan, perlu ada pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan itu adalah prinsip-prinsip dari manajemen ya. Jadi perlu dijalankan di dalam koperasi tentang perencanaan, tentang mengorganize, kemudian mendirect, mengkontrol gitu. Agar apa tujuan dari koperasi bisa tercapai, yaitu tujuan yang utama adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, itu yang utama. Jadi anggotanya menjadi sejahtera ya, mendorong pertumbuhan. Jadi harus bertumbuh, koperasinya bertumbuh, anggotanya juga bertumbuh, ekonominya gitu. Jadi kalau kita belajar manajemen, maka coba terapkan terhadap diri kita sendiri gitu ya, terapkan terhadap ini diri kita ya, Mas Jenny gitu ya, Mas Sarul, Mas Rijal, teman-teman semuanya itu coba aja evaluasi, adakah setelah 1 tahun ini kita bertumbuh? Nah, salah satu indikatornya kita tentukan sendiri, misalnya indikator pertumbuhan itu apa? Misalnya pengetahuan, keterampilan. Adakah kita sekarang selama 1 tahun misalnya keterampilan kita bertambah? Ada nggak gitu? Kalau nggak ada berarti kita nggak bertumbuh gitu. Lalu secara material adakah kita punya tabungan gitu ya? Oke, punya tabungan. Tabungan kemarin misalnya 500.000. Apakah setelah 1 tahun tabungan saya bertambah atau berkurang? Ya, kalau bertambah berarti bertumbuh, kalau berkurang berarti sebaliknya, justru mengalami penurunan gitu ya. Lalu dari sisi sahabat dan pertemanan, misalnya, adakah selama 1 tahun itu kita bertambah sahabat, kita bertambah teman? Kalau kita nggak bertambah sahabat dan nggak bertambah teman, berarti artinya kita nggak bertumbuh dari sisi sosial, gitu ya. Lalu kemudian, adakah kita bertumbuh
dari sisi eh, kebermanfaatan dan dampak di lingkungan. Misalnya di lingkungan kita di kemahasiswaan, misalnya, ya. Apakah kita menjadi anggota atau bagian dari organisasi di kampus, gitu ya? Kalau kita nggak menjadi bagian organisasi di kampus, berarti kita nggak bertumbuh ya dari sisi pengalaman organisasi. Atau misalnya kita di lingkungan kampung atau desa, kita menjadi anggota Karang Taruna atau tidak, kita menjadi anggota remaja masjid atau tidak, kita tahun ini misalnya aktif nggak, misalnya di lingkungan apa komunitas, misalnya ada komunitas apa, misalnya ikut nggak komunitas pesuka apa, misalnya hobi apa burung, apa hobi ikan, atau misalnya komunitas pembelajar atau apapun gitu. Kalau kita semuanya itu tidak ada indikator itu berarti kita nggak bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh artinya kita stuck ya. Kalau kita stuck artinya jangan berharap kita sukses. Ya karena kesuksesan itu adalah salah satu indikatornya bertumbuh. Nah gitu ya. Mas Jenny ya. Mas Jenny 1 tahun ini dievaluasi nggak? Mas Jenny mengevaluasi diri nggak? Ada, ada sih Prof. eh, Ah. sedikit dievaluasi, tapi tidak terlalu ini. Jadi tidak menerapkan indikator-indikator seperti Nah, sekarang karena belajar dengan saya, gitu ya, belajar dengan saya, cobalah diamalkan. Makanya begitu. yang tadi. Iya, jadi kalau kita mau tumbuh dan ingin sukses, kecuali nggak ingin sukses gitu ya, kecuali tidak ingin tumbuh gitu. Tapi menurut saya itu nggak normal kalau nggak ada orang ingin sukses, nggak normal itu, ya. Nah, kalau bicara dengan tidak normal atau abnormal, ya berarti bahasanya berbeda gitu ya. Jadi misalnya saya ini berhadapan dengan apa namanya generasi yang normal, generasi yang ingin bertumbuh, generasi yang ingin sukses. Betul nggak? Ingin sukses nggak, Mas Syarul? Betul. Betul, betul ingin, Pak. Oke, good. Itu baru saya appreciate gitu ya. Kita harus sukses, Mas. Kita hidup sekali ini harus berarti ya. Jangan apa namanya mengalir saja seperti air lalu kemudian terbuang ke laut hilang, nggak kelihatan. Nah, kalau gitu ngapain kita hidup? Kenapa orang tua kita melahirkan kita gitu ya? Nggak ada kebanggaan bagi mereka kalau kita kemudian apa namanya hilang ya, hilang begitu saja tanpa makna gitu. Ya, apa yang mau dibanggakan kepada orang tua kita? Apa yang mau dibanggakan kepada keluarga kita? Ya, kalau kita kemudian tidak bisa menambah hidup ini dengan berarti. Jadi berilah keberartian dalam hidup itu dengan kiprah kita, dengan usaha kita, dengan amal nyata kita. Ya, dengan amal nyata kita itu. Nah, tadi kita lihat aja itu tadi indikator-indikator itu. Itu ya. Oke, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat ya. Itu bagi kita sendiri maupun organisasi ketika bisa memberikan manfaat, maka organisasi itu berhasil ya. Salah satunya seperti itu. Oke. Ini tadi sudah disebutkan ya, sebagian ya, saya sebut 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Ini yang paling mendasar ini ya, jadi anggotanya sukarela, demokratis, partisipasi, ada kemandirian, ada pendidikan koperasi, ini yang paling mendasar. Walaupun ada yang lain ya, seperti pembagian SHU dan sebagainya, itu ada 7 sebetulnya ya. Tapi ketika dilakukan secara demokratis, maka pembagian SHU itu adalah hasil dari keputusan demokratis gitu ya. Jadi kalau tidak ada pembagian SHU itu artinya pengelolaannya tidak demokratis atau otokratis ya, otoriter ya, otokratis atau otoriter. Nah, otoriter berarti itu bukan koperasi, itu berarti perusahaan pribadi itu. Jadi kalau udah koperasi, dia tidak membagikan SHU kepada anggotanya, misalnya, itu pasti kebanyakan keputusan perseorangan, bukan keputusan anggota. Berarti artinya apa? Prinsip demokratisnya tidak ada. Itu udah bisa disimpulkan kayak gitu, ya. Nah, kemudian fungsi manajemen dalam koperasi harus ada planning, organizing, evaluating, dan controlling. Ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Di dalam perencanaan itu apa yang perlu dilakukan oleh koperasi ya, manajemen koperasi? Membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang. Mengidentifikasi kebutuhan anggota dan peluang pasar. Merancang strategi operasional untuk mencapai tujuan.
Jadi kalau ada koperasi tidak punya tujuan jangka pendek, jangka panjang, berarti dia tidak menerapkan manajemen. Bukan menerapkan prinsip, tapi menerapkan manajemen. Ini bicara tentang manajemen, gitu ya. Lalu nggak tahu kebutuhan anggota apa, peluangnya apa, lalu kemudian tidak memenuhi itu, kebutuhan-kebutuhan anggota itu berarti manajemen tidak berjalan, ya. Lalu kemudian kok tidak ada strategi, gitu ya. Artinya kalau tidak ada strategi, artinya itu organisasi tidak ingin mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi dia jalan apa adanya saja. Kalau dia jalan apa adanya, maka pasti bisa dipastikan 99% ya, dia nggak bisa kompetitif ya. Dia tidak bisa bersaing. Tidak ada competitiveness-nya, tidak ada punya nilai daya saingnya tidak ada. Competitiveness-nya ini tidak ada. Gitu. Nah, makanya semuanya dibutuhkan ilmu ya, dibutuhkan ilmu. Kenapa kita belajar sekarang gitu ya? Kenapa kita sekarang belajar? Sementara mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang bermain-main gitu. Sementara kondisi yang sama di waktu yang sama dan jam yang sama saat ini, teman-teman kalian ada yang santai-santai saja di rumah, di kos-kosan begitu ya. Nah, tapi kalian saat ini mau mendengarkan, ya walaupun saya juga nggak tahu kalian mendengarkan saya atau tidak, ya saya nggak ngetik gitu, saya nggak bisa mendeteksi. Tapi bagi yang mendengarkan dan ada concern, ada perhatian, dan kemudian ini bisa berdampak terhadap dirinya, maka itulah esensi dari pembelajaran. Itulah esensi dari belajar. Karena belajar itu bertujuan untuk merubah cara berpikir dan cara bertindak seseorang. Itu namanya belajar. Jadi kalau belajar tidak mengubah mindset, tidak mengubah cara kita berpikir, tidak mengubah cara kita bertindak, melakukan sesuatu, berarti kita tidak pernah belajar pada hakikatnya. Walaupun seakan-akan kita datang ke kampus, seakan-akan kita dengarkan dosen bicara, seakan-akan kita membaca, tapi kalau tidak mengubah cara berpikir kita, maka sebetulnya esensi dan substansinya kita tidak belajar. Ya, jadi belajar itu mengubah mindset dan mengubah cara bertindak kita. Oke, begitupun organisasi. Organisasi yang tidak pernah belajar, maka dia tidak akan pernah berhasil. Jadi yang namanya belajar itu tidak hanya pada orang, tapi juga organisasi. Organisasi harus bisa belajar. Belajar apa? Belajar merencanakan, belajar membuat suatu strategi, gitu ya. Belajar untuk membangun operasional mereka semakin efisien gitu ya, semakin competitiveness, memiliki daya saing dan mereka bisa menghasilkan tetap harus bisa menghasilkan keuntungan walaupun koperasi. Karena kalau koperasi tidak untung, kemudian alasannya ini kan hanya apa melayani anggota gitu ya, tapi tidak untung ya tidak bisa bertumbuh gitu ya. Karena bertumbuh itu syaratnya harus ada surplus. Jadi kalau mau bertumbuh harus ada surplus. Surplus itu apa artinya? Seluruh biaya itu bisa di cover. Seluruh biaya operasional yang dikeluarkan itu bisa ditutup dengan pendapatan yang diperolehnya. Jadi kalau pendapatan yang diperolehnya tidak bisa menutup biaya-biaya, maka dia akan kehabisan modal. Dia tidak akan bisa bertumbuh, asetnya tidak bisa bertambah. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa mensejahterakan anggotanya kalau untuk operasional saja biayanya tidak cukup? Nah, terkadang orang yang tidak pernah belajar gitu, makanya ketika mengelola organisasi, organisasinya tiba-tiba berhenti. Kooperasinya tidak bisa beroperasi, alasannya apa? Alasannya tidak ada biayanya. Alasannya begitu, ya. Bukan kooperasinya yang tidak ada biayanya, orangnya tidak paham. Orangnya yang tidak bisa dan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukannya. Sehingga kooperasi banyak yang bangkrut. Kooperasi banyak yang tutup gulung tikar. Kenapa? Karena resources dan sumber dayanya ya tadi tidak capable, ya, tidak capable.
Nah, ini menjadi tantangan gitu. Ini menjadi tantangan. Ya, sebetulnya kalau kita memahami prinsip-prinsip ini, maka apapun yang kita lakukan, apapun usaha yang dilakukan oleh koperasi, seharusnya dia bisa beroperasi. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau modalnya terbatas, ya gunakan resources. Resources itu kan tidak hanya uang. Uang penting memang perlu, tapi tidak selalu ditentukan oleh uang, gitu. Mungkin ceritanya jadi panjang. Contohnya apa, Pak? Misalnya, contohnya apa, Pak? Misalnya, ya, kalian boleh tanya itu, tapi kalau nggak tanya, ya saya nggak akan jawab sendiri lah. Kita lanjutkan dulu, ya, organizing, mengorganisasi, ya, mengorganize. Mengorganize itu artinya bahwa ketika kita menyusun apa namanya rencana tadi, itu kan butuh dijalankan. Untuk menjalankan rencana itu butuh resources. Nah, resources yang dimiliki oleh organisasi itu tidak hanya orang, tapi di dalamnya mungkin ada seluruh potensinya itu harus diketahui. Misalnya, dia punya apa selain orang, ya. Selain orang, ya mungkin ada potensi bisnis, ada potensi ekonomi, ada social capital, ada modal sosial, ya, ada ada potensi kesempatan, opportunity, ya semua. Ya, semua resources itu perlu diorganize. Nah, salah satu yang bisa menjadi sumber, yang menjadi kunci, bukan sebenarnya menjadi kunci untuk bisa mengoptimalisasi resources adalah orang. Makanya kemudian people atau anggota ini atau di dalamnya kemudian ada yang menjadi pengurus, ada yang menjadi pengawas, itu adalah sumber penggerak organisasi, ya sumber penggerak organisasi. Kalau orangnya tidak bergerak, kalau pengurusnya tidak punya inisiatif, kalau pengawasnya tidak berfungsi, maka jangan diharapkan koperasi bisa bergerak dan menghasilkan sesuatu. Nah, disinilah kemudian peran dari eh, fungsi organizing itu sangat menentukan. Bagaimana membagi tugas, membagi peran, mengalokasikan sumber daya agar bisa beroperasi secara optimal, itu bisa dijalankan, ya. Nah, kemudian actuating setelah kita membagi tugas, ada menjadi pengurus, ada menjadi pengelola, mungkin ada menjadi pengawas, begitu. Masing-masing semuanya bergerak dengan peran dan fungsinya masing-masing ini, gitu. Nah, lalu kemudian menjalankan rencana-rencana tadi yang sudah disiapkan, termasuk kebutuhan fasilitas, ya, yang dimiliki oleh organisasi ini di bisa digunakan dan bisa digerakkan, ya, bisa dipotensikan, bisa dioperasionalisasikan, begitu. Oke, ini adalah ketiga, ya. Kemudian baru setelah berjalan jangan lupa, ya, dipantau, diawasi, gitu ya, dievaluasi. Ya, seperti tadi saya cerita, belajarlah dengan diri sendiri dulu sebelum bicara tentang organisasi. Kalau kita sendiri saja belum bisa membuat rencana dengan baik untuk diri kita, bagaimana mungkin akan merencanakan untuk organisasi yang lebih besar, sedangkan diri kita sendiri yang cuma satu ini, kita sendiri belum bisa membuat rencana, belum bisa mengorganize potensi kita, belum bisa mengoptimalisasi potensi kita sendiri, gitu. Apalagi mengevaluasi dan mengontrol, gitu. Nah, ini pertanyaan kritis untuk yang kita sebut dengan namanya self, ya. Ada namanya self assessment, ya. Self assessment, ya. Kita mengevaluasi terhadap diri sendiri. Itu. Ya, tadi saya katakan, kita ini bertumbuh apa enggak sih? Ya. Makanya setiap tahun buatlah rencana, gitu ya. Buatlah rencana. Nanti kalau kalian pun nanti suatu saat berkeluarga, saya selalu tekankan bahwa negara ini nggak akan mungkin bisa sejahtera dan bahagia, gitu ya. Kalau warganya tidak bisa sejahtera dan bahagia, gitu. Nah, sekarang
Warganya siapa? Yang salah satunya bagiannya adalah kita ini, gitu. Kita ini bisa sejahtera dan bahagia kalau kita bisa tadi memanage diri kita, ya memanage diri kita sendiri, gitu. Ya, ini saya berkali-kali ngomong begini, kenapa? Karena kalau kita capek belajar, tapi kita tidak reorientasi terhadap kebutuhan kita sendiri, maka banyak mubazir kita, ya, mubazir. Mikirin orang lain, mikirin negara, tapi diri sendiri nggak pernah dipikirin, ya. Oke. Itu eh, menurut saya yang penting untuk mengevaluasi. Jadi evaluasi kinerja. Jadi kinerja itu bisa dievaluasi kalau tadi rencananya ada orang-orang yang bertanggung jawab itu ada, gitu ya. Lalu kemudian kita bisa mengevaluasi bagaimana rencana itu dilaksanakan atau tidak. Kemudian tanggung jawabnya kalau dilaksanakan tanggung jawabnya bagaimana, gitu. Nah, hasil dari evaluasi itu lalu kemudian untuk perbaikan tindak lanjut pada rencana berikutnya, ya. Sama dengan diri kita. Kalau kita nggak pernah punya rencana, maka kita nggak pernah bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Kita ini berhasil atau tidak setiap tahunnya, ya. Saya sharing aja sedikit. Saya nggak akan mau cerita dengan orang lain. Saya mungkin cerita dengan diri sendiri. Saya pernah cerita, ya. Saya setiap tahun itu mengikuti yang namanya sertifikasi kompetensi. Ya, sertifikasi kompetensi. Itu eh, berbayar nggak? Ya berbayar. Berlatih nggak? Ya berlatih, gitu. Tapi dengan berlatih itu kemudian diuji, ya, diuji. Lalu kita bisa mengukur kita ini kompeten atau tidak, ya. Kompeten dalam bidang apa, ya? Dalam bidang kita, keahlian kita yang kita ingini, yang kita minati, gitu ya. Kalau saya kan misalnya saya minat di bidang risiko, maka saya punya CRP, saya punya yang namanya Certified Risk Professional, gitu. Nah, karena saya pemegang sertifikat risk profesional, maka saya dibutuhkan, saya membuka sendiri opportunity job, ya, job opportunity terhadap diri saya sendiri, gitu. Jadi yang membuka peluang itu bukan orang lain, diri kita yang memberikan, yang membuka peluang itu. Ketika kita punya sertifikasi profesi profesional, maka ketika ada kebutuhan, banyak perusahaan membutuhkan, ya. Nah, maka ketika mereka open recruitment, mereka open invitation, mereka ada open uh, opportunity untuk suatu job, untuk suatu uh, misalnya minimal trainer, misalnya trainer untuk in-house training bagi karyawan mereka, saya punya opportunity itu, saya bisa melamar, gitu. Nah, bayangkan kalau saya tidak punya sertifikat itu, saya nggak membuka peluang terhadap diri sendiri, gitu. Nah, pertanyaannya kalian sudah punya apa? Keterampilan apa yang kalian bisa buka untuk peluang Anda? Bisa bertumbuh, bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau setiap sampai saat ini kalian nggak punya kompetensi dan punya skill apa-apa, ya jangan bermimpi menjadi orang sukses, gitu ya. Wong kita sendiri aja nggak punya kompetensi apa-apa kok mau bermimpi. Ya silakan bermimpi saja, gitu. Nggak akan pernah ada kesempatan untuk itu. Jadi bukalah kesempatan untuk diri kita sendiri, gitu. Caranya bagaimana? Ya berikan diri kita keterampilan, ya skill, kompetensi. Tuh, itu kuncinya. Makanya saya gemes gitu melihat anak-anak muda kok santai saja ya, gitu ya. Mungkin yang saya sebut anak muda itu ya mungkin lebih muda dari saya, gitu. Saya aja yang umuran segini aja masih terus berlatih, gitu. Berlatih, saya belajar lagi, saya ngikutin training apa, gitu. Bahkan untuk mengajar saja, mohon maaf nih ya, untuk mengajar begini saja, saya itu berlatih nih. Ya, saya berlatih. Tahun kemarin saya ikut sertifikasi namanya namanya training for trainers, ya, training for trainers. Makanya kalian bisa lihat, ya, kalian bisa lihat ya gimana cara menyajikan dan memberikan motivasi kepada peserta ajar dan peserta didik, ya. Saya lebih banyak stressingnya adalah mengubah cara berpikirnya.
Kalau saya stresnya begitu. Kenapa? Karena diajarkan di dalam pelatihan itu, seorang pendidik itu bisa dikatakan berhasil kalau yang dididiknya itu berubah. Jadi mohon maaf, saya bisa gagal juga ini kalau kemudian saya nggak bisa mengubah cara berpikir kalian. Saya gagal, gitu. Saya gagal, gitu. Ya, jadi mungkin kalian nanti bisa lihat ya, pengajar atau pendidik yang tidak bisa memotivasi kepada peserta didiknya untuk berubah, sebetulnya dia bukan sebagai seorang pendidik, ya. Dia mungkin hanya sekedar seorang yang pengajar, bukan pendidik tapi pengajar, ya. Kata Ki Hajar Dewantoro itu ya, bedanya pengajar dengan pendidik, pengajar itu memberitahukan, memberitahukan suatu informasi, itu pengajar. Jadi misalnya informasinya begini, pengawasan adalah misalnya memastikan bahwa rencana bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan. Nah, definisi pengawasan. Nah, kita mungkin boleh tahu gitu, tapi kita nggak berubah apa-apa. Itu bukan pendidik, itu namanya pengajar. Ya, nah nanti kalian baik secara pribadi maupun di rumah jadilah pendidik. Ya, jadilah pendidik. Pendidik untuk adik-adik kita. Ya, untuk adik kita di rumah itu kita bisa mendidik tuh. Ya, nah mendidiknya gimana? Bukan sebagai pengajar, tapi sebagai pendidik. Ya. Nah, pendidik itu ada tiga syarat atau tiga ciri. Ya. Karena saya ingin kalian semua adalah pembelajar, kalian semua adalah pendidik. Karena kalau diserahkan pendidik itu pada guru, selesai. Ya, masyarakat tidak akan berubah. Ya, kalian harus menjadi pendidik dan pembelajar. Ya. Syaratnya tiga. Yang pertama, kita sendiri harus melakukan hal-hal yang baik. Karena dari hal-hal yang baik itu akan menjadi contoh atau teladan bagi lingkungan kita, bagi mereka yang sedang mau belajar. Itu yang pertama. Ya, terus yang kedua, ciri dari seorang pendidik adalah dia menjadi pembelajar dan menjadi pendengar. Ya, pembelajar dan pendengar. Dan kemudian yang ketiga, dia menyampaikan informasi, dia menjadi uh, pendakwah atau penyiar, ya. Dia menjadi seorang uh, dai, ya. Dia menjadi seorang pendidik. Ada kesempatan untuk itu, ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Nah, tadi bicara tentang manajemen, sekarang aspeknya. Aspeknya apa saja yang mau di-manage? Aspeknya yang mau di-manage adalah operasional, keuangan, pemasaran. Jadi kalau di dalam organisasi koperasi itu tidak ada kegiatan operasional, tidak ada kegiatan financing, tidak ada kegiatan marketing, maka bisa dipastikan itu koperasi tidak akan bisa menghasilkan sesuatu. Ya, dia nggak menghasilkan sesuatu. Oke. Nah, kemudian tantangan yang dihadapi eh, adalah kurang paham, ya manajemen dan pengurusnya itu kurang nggak paham, ya nggak paham, ya dengan tadi pengetahuan, dengan keterampilan manajerial dia nggak paham. Rendahnya partisipasi dari anggota, jadi anggotanya tidak peduli, no care, cuek, ya cuek. Jadi ada sekarang lagi viral ya, ada lagu cuek itu apa judulnya? Oh kalau Mas Zarul kayaknya ini apal lagu viral. Apa apa sekre apa? Eh, Wah, kalau Mbak Mas Jenny mungkin nggak tahu ya. Apalagi revealan Mas lagu cuek itu Mas. Keterbatasan akses Jenny teknologi. tahu Pak, jadi Apa Mas? Apa Mas? Jenny tahu Jenny. Apa Mas Jenny? Yang lagi viral lagu cuek. Kurang kurang tahu, Prof. Nggak update dong kalau gitu. Ya nggak update Jenny. Itu kemarin kita ada grup alumni gitu terus eh, saya penasaran juga kok pada rame gitu, eh, ngobrol-ngobrol tentang lagu cuek gitu.
Ada namanya Stesu, Stesu. Pernah dengar nggak Stesu? Saya dengar juga sih Stesu, tapi Stesu itu apa ya? Gitu ya. Stesu itu apa Iya, sih? kalau itu mah romnya Prof. Nah, ternyata ada Pasti ya, singkatannya Teh. ya Stesu ya. Singkatannya apa itu Stesu itu? Stesu, Stesu gitu. Ternyata Stesu itu One Piece tahu Pak. iya, ternyata setelan cuek. Ya, Stesu itu setelan cuek gitu, ya, setelan cuek gitu. Jadi memang di setup cuek gitu ya, nggak peduli, no care gitu ya. Ada orang tua gitu ya mau nyebrang jalan gitu ya. Dia nggak bisa nyebrang-nyebrang karena takut gitu ya. Lalu motor-motor dan mobil itu jalan aja nggak ngeliatin tuh ada orang tua mau nyebrang sampai nggak jalan-jalan gitu ya. Saya bingung juga itu. Mungkin orang tua itu sudah cukup lama nunggu di situ mau nyebrang nggak bisa-bisa. Nggak ada yang berhenti lalu kemudian membawa orang tua itu didampingi untuk nyebrang. Itu. Ya akhirnya harus berhenti kita kan. Saya harus berhenti kan. Berhenti, markirin dulu mobilnya, lalu kemudian itu orang tua kita gandeng, baru kemudian bisa nyebrang. Coba bayangkan, berapa lama itu orang tua itu di situ? Ya, ya karena tadi lagu Statue itu setelan cuek semua itu nggak peduli gitu, nggak peduli itu. Nah, kayak kayak gitu, kalau kemudian berorganisasi, apalagi berkoperasi, ya koperasi yang pasti nggak akan berhasil. Ya, gimana koperasi bisa berhasil kalau kemudian anggotanya cuek? Nggak pernah belanja di situ, nggak pernah berkontribusi apapun, nggak pernah ikut kegiatan, nggak pernah apa ya, gitu ya. Keterbatasan akses teknologi kurang, struktur modalnya lemah, gitu ya. Itu tantangan di koperasi. Strateginya, eh, apalagi nggak koperasi nggak punya strategi gitu ya, nggak pernah melatih anggota pengurusnya, nggak pernah mengajak komunikasi anggotanya, apalagi sekarang dalam dunia digital, lalu kemudian koperasinya tidak menggunakan fasilitas digital misalnya, tidak ada kemitraan strategis, tidak memanfaatkan teknologi, ya sudah, ya. Itu hanya sekedar papan nama aja itu koperasi, nggak akan bisa. Bukan. Oke, contoh-contoh banyak sekali lah ya yang berhasil ya koperasi, misalnya koperasi syariah di Bandung Barat tuh bagus juga ya, dia bisa melatih koperasinya, pengurusnya, kemudian membuat fasilitas apa namanya digital gitu ya untuk komunikasi dengan anggota misalnya. Oke, kesimpulannya adalah bahwa keberhasilan koperasi itu uh, bahwa manajemen koperasi yang efektif adalah kunci keberhasilan koperasi. Jadi kalau manajemennya tidak efektif, maka tidak akan bisa berhasil dalam mencapai tujuan organisasi. Bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong keberlanjutan usaha koperasi di tengah tantangan ekonomi yang saat ini luar biasa. Ya, terima kasih atas atensinya. Eh, Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Silakan. Mas Syarul, ada yang mau tanyakan? Cukup Pak, Cukup? Mas Jenny? cukup. Mas Ya Rijal? Pak, mau bertanya Boleh, sedikit. boleh, boleh. Mas Jenny, silakan. Ya. eh Memahami dunia sekarang itu kan begitu cepat ya Prof. Kalau saya lihat di mana eh, pengendalian digital itu sangat sangat berpengaruh apalagi bagi anak-anak muda. Hmm. Nah, bagaimana kita menyikapi ini gitu Prof sebagai mahasiswa yang di sisi lain belajar, di sisi lain juga kita dituntut untuk eh, mempunyai masa depan yang berusaha yang berpenghasilan gitu Prof. Hmm. Mungkin Oke, itu boleh saja. diulang inti yang mau ditanyakan apa, Mas? Terputus-putus, Mas, suaranya, Mas. Menyik oh, ini Prof menyikapi dunia digital sekarang itu kan banyak peluang ya di situ. Nah, bagaimana
kita sebagai mahasiswa eh, menangkap peluang-peluang yang ada di dunia digital gitu. Hmm. Oke, Mas Jenny, terkadang lingkungan itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Kapan ya, kalau ada kesempatan saya ajak ke kampung saya di Pekalongan, ya di Pekalongan. Di kota saya itu, Mas, anak-anak muda itu semua produk, ya nggak semuanya sih, saya katakan hampir sebagian besar produktif, ya. Di sini kafe hidup, ya, bukan di sini tidak ada kampus besar, ya. Eh, Lalu kemudian kita bisa menelisik dan menengok apa yang mereka kerjakan anak muda, ya. Saya melihat mereka sangat produktif banget, ya. Mereka menjual sebagian besar lewat online, berproduksi, ya mereka berproduksi, mereka berkreasi, berinovasi, menghasilkan suatu produk. Ada yang menghasilkan produk berbahan baku tekstil, ada dalam bentuk batik, ya karena di tempat kampung saya itu batik dan tekstil. Lalu kemudian ada yang dalam bentuk handmade, ada produk-produk kreatif kerajinan tangan, ya. Ada yang uh, yang berprofesi kemudian akhirnya menjadi kreator konten, ya konten kreator gitu, karena itu semua ditayangkan lewat medsos, lewat TikTok dan macam-macam. Nah, sehingga ada yang namanya rumah-rumah produksi, yang namanya house production, ya ada house production, itu juga dikelola anak-anak muda, nggak ada orang tua di situ, semuanya anak-anak muda, ya baik aktor dan aktrisnya, kemudian di video kontennya, kemudian fotografernya, kemudian apa namanya itu menumbuhkan apa bermacam-macam, ya bermacam-macam, akhirnya bermacam-macam lini produksi yang dihasilkan dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk produk. Lalu kalau malam mereka ngumpul, mereka pada ngumpul di kafe-kafe. Ketika ngumpul di kafe-kafe itu, setelah saya datengin dan saya ikut nimbrung itu, yang mereka bicarakan adalah tentang potensi. Misalnya gini, mereka cerita tentang bahwa, oh ini daerah apa dari Kalimantan ini lagi musim, mereka lagi pada suka baju apa motif begini, kemudian modelnya begini, gitu. Ini oh enggak, gini. Jadi mereka diskusi tentang itu, bukan bicara tentang artis ini begini. Oh ini lagi apa namanya mantan gubernur Jawa Barat lagi ada prahara gitu ya rumah tangganya gini. Enggak itu enggak dibicarain gitu. Enggak mereka enggak peduli kayak gitu, gitu. Nah kondisi lingkungan itu yang sebetulnya kita butuhkan ya sehingga muncul inovasi ya sehingga muncul inovasi. Ya, nanti kalau ada kesempatan kapan ya bisa. Kebetulan di apa di rumah saya itu saya nanti bisa diklik aja ada namanya Rumah Koperasi Pekalongan. Ada Rumah Koperasi Pekalongan. Jadi di rumah saya itu dijadikan home base atau base bagi anak-anak muda untuk belajar, bikin konten, belajar menginovasi digital, belajar marketing, belajar berkooperasi itu di rumah saya. Jadi rumah saya itu nggak sepi. Setiap hari ada anak-anak muda yang belajar walaupun saya di Jatinangor, walaupun saya di sana, tapi saya nyiapin itu di rumah, ya di rumah saya. Saya siapin wifi gratis. Jadi kalau anak-anak muda mau apa namanya cari nggak punya konten, nggak punya jaringan, itu nggak punya kuota, gitu, ya datang ke rumah saya gitu. Di rumah saya mereka bebas apa namanya saya sediain buku, saya sediain ruangan, ya semacam workspace, ya semacam workspace, jadi ruang untuk belajar itu. Nah dari situ saya jadi tahu, gitu, saya jadi tahu ternyata mereka itu apa namanya kreatif gitu ya, ada potensi untuk itu, gitu, ada potensi untuk itu. Nah kita butuh mendapatkan insight, ya pencerahan. Yang dibutuhkan ada pencerahan. Kalau kalian itu mohon maaf sekali saya tanpa beda-bedakan bicara tentang lokasi atau domisili atau apapun saya nggak bedakan itu. Tapi prinsipnya adalah kita butuh insight, kita butuh pencerahan. Nah, untuk mendapatkan insight itu kita harus berani keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Misalnya gini, kalian ini selama hidup misalnya atau selama ini berjalan,
kalian dari rumah datang ke kampus, dari kampus mungkin mampir kemana, balik lagi ke rumah lagi, ya nggak pernah dapatkan insight gitu, nggak pernah dapat pencerahan itu, ya. Saya, saya bisa cerita, saya bisa cerita. Dulu waktu saya masih jadi mahasiswa, ya, saya apa yang saya lakukan? Saya pergi ke ITB, saya pergi ke ITB. Sekolah saya itu di kampung di Purwokerto. Tapi Bandung bagi saya adalah tempat main saya. Saya belajar, saya punya teman-teman di ETB bukan karena waktu SMA-nya saya berteman, saya nggak punya teman. Waktu di SMA hanya satu orang aja yang bisa masuk ETB. Tapi saya datang ke sana untuk mencari teman. Dengan cara apa? Saya ngikutin pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kokesma. Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa ITB, Kokesma UTB. Saya ikut latihan di situ, saya ikut apa namanya training di situ. Disitulah saya punya teman-teman ITB yang luar biasa. Ya, saya banyak menemukan anak-anak yang lebih luar biasa. Bahkan sampai sekarang saya masih bersahabat dengan mereka. Jadi orang-orang sukses. Jadi carilah ini apa namanya inisiatif pencerahan ke tempat lain, ya. Jadi kalau kalian itu apa namanya kumpulnya dengan orang-orang itu saja, kemudian pulang pergi hanya itu aja yang kalian lihat, ya kalian nggak akan pernah dapat insight. Coba kalian renungkan itu, ya. Saya nggak perlu cari kata-kata kunci yang ini, tapi eh, keberhasilan kalian ke depan itu mulai sekarang sangat ditentukan. Kalau kalian sekarang nggak punya teman-teman dan relasi yang kuat sekarang, ya pada saatnya nanti kalian juga sulit ya untuk memiliki posisi yang kuat. Jadi bersahabatlah, apalagi di Ikopin. Ikopin itu kan dekat dengan Jatinangor. Oh, bukan dekat dengan di Jatinangor. Di Jatinangor itu ada ITB, ada Unpad. Pernah nggak kalian bergaul dengan anak-anak ITB dan Unpad? Hmm, untuk mendapatkan insight. Mungkin, oh saya minder, saya kan di Ikopin. Nah, itu salah. Kalau kalian begitu cara berpikirnya. Ya. Kalian ikutin kegiatan mereka nggak ada masalah. Mereka ngadakan training. Biasanya pelatihan apa, ikut saja. Ya, ikut saja. Kemudian disitulah nanti kalian akan bisa mendapatkan teman, berelasi. Walaupun kalian bukan lulusan Unpad dan ITB, kalau kalian sekarang bersahabat dengan mereka, kalian bisa beradaptasi, kalian memiliki semangat gitu ya untuk belajar, maka dari awal modal sosial namanya, social capital itu sangat membantu kita dalam meniti karir kita ke depan. Ya, saya mohon maaf lulusan di kampung ya di Purwokerto. Tapi teman-teman saya waktu saya mahasiswa itu anak-anak UGM sampai sekarang. Anak-anak UGM, anak-anak ITB, anak-anak Undip, anak-anak UNS, anak-anak UI. Kenapa? Karena saya suka organisasi. Saya suka organisasi. Saya suka belajar. Sehingga sekarang, ya sekarang ini, justru pekerjaan-pekerjaan saya, karir saya itu banyak dibantu oleh teman-teman saya. Yang notabene-nya adalah bukan teman-teman sebangku sekuliah dari kampus lain. Jadi ke depan, ya bicara tentang karir, bicara tentang politik, bicara tentang pekerjaan, nggak bisa sekedar hanya mengandalkan kompetensi. Kompetensi itu yes. Keahlian itu yes, karena itu modal yang melekat pada kita. Tapi untuk bisa berhasil mendapatkan akses, karena orang yang punya kompetensi banyak, orang punya keterampilan banyak. Tapi untuk mendapatkan akses itu butuh relasi. Relasi itu bisa dibentuk mulai sekarang. Karena sekarang apa? Motivasinya bukan motivasi uang. Sekarang adalah bersahabat, berteman. Tapi kalau kalian nanti berelasi ketika sudah bekerja, biasanya motivasinya uang. Itu sudah nggak pure lagi, sudah nggak original lagi. Ya, oke lah, saya kira itu saja, Mas Sarul. Mungkin saya kalau ngomong nggak akan selesai, ya. Tapi minimal kalian ada sesuatu yang kalian perlu lakukan perubahan terhadap strategi hidup Anda, ya. Belajar manajemen harus berdampak terhadap Anda. Belajar koperasi harus berdampak terhadap cara berpikir Anda dan cara meniti eh, kehidupan Anda ke depan. Terima kasih. Alafumikum. Wallahumma afiq ila wa mithorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Pak, Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Nuhun. Makasih Bapak. Nah.